Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudo Kusbiantoro dengan NIM 2023 0140 190. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik profesional dengan dosen pengampu Bapak Cahyadi Oktominoto Susanto. Di sini saya akan menyampaikan 3 materi, yaitu frame of mind, human model of the world, dan yang ketiga metaprogram. Tetapi di sini saya akan menyampaikan satu terlebih dahulu, yaitu frame of mind. Kerangka berpikir mengacu pada perspektif mental atau sikap yang melaluinya seseorang merasakan dan menafsirkan sesuatu, peristiwa, atau informasi. Ini adalah filter emosional dan kognitif yang melaluinya kita memandang dunia di sekitar kita. Kerangka berpikir seseorang dapat sangat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilakunya, sehingga membentuk responnya terhadap berbagai rangsangan. Di sini berarti frame of mind itu diartikan sebagai kondisi pikiran atau cara berpikir seseorang pada saat tertentu. Misalnya, seseorang yang dalam frame of mind yang positif mungkin akan lebih optimis dan melihat peluang dalam suatu tantangan. Sebaliknya, seseorang yang sedang dalam frame of mind negatif mungkin akan lebih pesimis atau fokus pada kesulitan. Berikut adalah beberapa poin penting tentang kerangka berpikir, yaitu yang pertama, perspektif. Kerangka berpikir menentukan bagaimana kita memandang realitas. Hal ini dapat mewarnai penafsiran kita terhadap suatu peristiwa, mempengaruhi apakah kita melihatnya sebagai sesuatu yang positif, negatif, mengancam, ataupun kita melihatnya sebagai yang netral. Kedua, yaitu keadaan emosional. Kerangka berpikir kita seringkali mencerminkan keadaan emosi kita. Misalnya, seseorang yang memiliki kerangka berpikir positif mungkin merasa optimis, dan sebaliknya, yang negatif akan merasa pesimis, cemas, atau putus asa. Yang ketiga, bias kognitif. Kerangka berpikir dapat menyebabkan bias kognitif, yaitu kesalahan sistematis dalam berpikir yang mendistorsi persepsi kita tentang realitas. Misalnya, bias konfirmasi menyebabkan individu mencari informasi yang menegaskan keyakinan atau pendapat mereka sambil mengabaikan bukti-bukti yang bertentangan. Keempat, respon perilaku. Kerangka berpikir mempengaruhi cara kita berperilaku dalam berbagai situasi. Seseorang yang memiliki kerangka berpikir positif mungkin akan cenderung menghadapi tantangan dengan antusiasme dan ketekunan. Sementara seseorang yang memiliki kerangka berpikir negatif mungkin akan lebih cenderung menghindar atau mudah menyerah. Kelima, yaitu fleksibilitas. Meskipun kerangka berpikir dapat mempengaruhi oleh faktor internal seperti suasana hati, kepribadian, dan pengalaman masa lalu, namun hal ini tidak tetap dan tidak diubah. Praktik seperti kewaspadaan, penyusunan ulang kognitif, dan pembicaraan diri sendiri yang positif dapat membantu individu mengubah kerangka berpikir mereka dari negatif ke positif. Selanjutnya, dampak terhadap kesejahteraan. Kerangka berpikir positif seringkali dikaitkan dengan kesehatan mental dan kesejahteraan yang lebih baik secara keseluruhan. Hal ini dapat meningkatkan ketahanan, keterampilan mengatasi masalah, dan hubungan interpersonal, sementara kerangka berpikir negatif dapat menyebabkan stres, depresi, dan konflik. Secara keseluruhan, memahami dan mengelola kerangka berpikir kita itu penting untuk menghadapi tantangan hidup, menumbuhkan ketahanan emosional, dan meningkatkan kesejahteraan psikologis. Dengan memahami frame of mind dan bagaimana cara mempengaruhinya, kita dapat mengambil langkah-langkah untuk menjaga pikiran kita agar tetap sehat dan tentunya positif. Selanjutnya, di sini saya akan memberikan 2 contoh frame of mind yang dapat dilihat dan di kondisi sehari-hari. Yang pertama, saya akan memberi contoh frame of mind dalam keadaan positif, yaitu saat presentasi penting, Donna merasa tenang dan bersemangat. Dia sudah mempersiapkan materi dengan baik dan yakin bisa menyampaikannya dengan lancar. Ini adalah contoh positif frame of mind
yang membuat Donna bisa tampil optimal. Selanjutnya, contoh dari frame of mind negatif. Reno sedang menghadapi ujian matematika. Dia merasa cemas dan takut gagal karena belum sepenuhnya memahami materinya. Frame of mind negatif ini dapat membuat Reno kesulitan fokus dan mengerjakan soal dengan baik. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi frame of mind. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.